Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi hari ini Minggu 14 Januari 2024 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani akhir pekan Anda. Kita simak inilah dua cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi menuju pemilu 2024. Saudara, aparat kepolisian berhasil menangkap pemilik akun pada platform media sosial TikTok yang akan mengancam menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Polisi menangkap pelaku di wilayah Jember, Jawa Timur. Sementara itu, aparat kepolisian memastikan pelaku yang mengancam menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan paslon lain. Saudara, tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin menanggapi penangkapan pemuda yang berinisial AWK telah menulis komentar berinisial ancaman dan berisi ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi ancaman penembakan terhadap Capres Anies Baswedan di media sosial. Cawapres Mahfud MD meyakini aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus dugaan pengancaman tersebut. Saudara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Habibur Rahman menegaskan pelaku yang diduga mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap salah seorang relawan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Sampang, Madura, Jawa Timur. Sementara itu, tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyebut 16 potensi kecurangan pemilu yang dilontarkan oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Dan Timnas Amin meminta TKN Prabowo Gibran melaporkan potensi kecurangan tersebut. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pernyataan Tim Kampanye Nasional yang mengatakan adanya abuse of power di Kemenko Polhukam adalah hal bodoh. Menurut Mahfud, Des Pemilu sudah ada sejak 2014 dan bukan penyelenggara pemilu. Saudara, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Surya Chandra, mengungkapkan calon presiden nomor urut 1 Anies telah mengunjungi sebanyak 136 titik selama masa kampanye pemilihan presiden 2024. Timnas Anies berharap dengan kunjungan tersebut dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku setiap bersentuhan dengan rakyat energinya bertambah. Dengan antusiasme dan dukungan yang diterimanya dari warga Medan, ia merasa rakyat menilainya 99 dari interval 100. Saudara, calon presiden Ganjar Pranowo menargetkan memenangkan suara 60% di Jawa Timur. Capres Ganjar Pranowo juga menekankan target 60% suara di Jawa Timur perlu konsolidasi untuk meraih target tersebut. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang debat keempat Pilpres 2024 khusus Cawapres. Mahfud MD menyatakan siap untuk debat kedua Cawapres. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU atau Agus Melas mengatakan pada debat pemilihan presiden tahun 2024 tidak didesain untuk saling serang antar kandidat Capres dan Cawapres. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan 63 lembaga survei yang sudah terdaftar untuk pemilu 2024. Jumlah ini tercatat sejak 21 Agustus 2023 atau setelah keluarnya keputusan KPU nomor 1035 tahun 2023. Ya, saudara, mendekati hari pemungutan suara pada pemilu 2024, sejumlah kegiatan digelar untuk mengedukasi masyarakat dan khususnya generasi muda agar dapat ikut aktif dalam pesta demokrasi. Salah satunya dengan menggelar diskusi dalam dialog yang bertema perkuliahan pemuda berpolitik. Persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan pemilu damai menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah, penyelenggara pemilu dan penegak hukum diharapkan tetap teguh menjaga prinsip netralitasnya dalam ajang pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi.
Ya, saudara, pemerintah dan Pertamina menggelar operasi pasar gas LPG 3 kg di halaman kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga jual gas dan tingginya harga jual gas melon tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang pria nekat melakukan pengiriman 3 paket sabu menggunakan layanan Damri dari Pontianak menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Beruntung aksi tersebut berhasil dicegah setelah petugas merasa curiga dengan paket yang dibawa pelaku. Saudara, 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus kematian seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Sultan Amai, Gorontalo, dijerat dengan pasal 359 tentang kelalaian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jaksa Agung Esta Burhanuddin menegaskan sumber kejahatan di Indonesia mayoritas terjadi di wilayah laut. Kejaksaan Agung mencatat kejahatan di wilayah laut angkanya lebih dari 70%. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Gunung Merapi kembali mengeluarkan lava pijar disertai lontaran batuan panas di sekitar kawah pada Sabtu dini hari pukul 01.42 waktu Indonesia Barat 13 Januari 2024 dengan kolom abu tak teramati, durasi 34 detik, bahkan suara dentuman sampai ke kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengecek langsung penyaluran bantuan pangan kepada puluhan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Serangan Denpasar, Bali. Bantuan pangan ini merupakan upaya mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan di Indonesia. Saudara, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang terdapat di dalam kurikulum Merdeka bertujuan agar para pelajar semakin meningkatkan kompetensi, berkarakter, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya yang ada sejak dahulu kala. Saudara, sistem perawatan di Rumah Sakit Nasir menjadi lumpuh. Aktivis anti perang di situ memprotes serangan AS dan Inggris ke Yaman, dan penduduk Kiev berlindung di stasiun bawah tanah menyusul serangan Rusia ke Ukraina. Informasinya kami kemas dalam Kilas Internasional berikut ini. Ya, saudara, sejedah kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, saudara, demi mendapatkan penghasilan tambahan, seorang ibu rumah tangga di Kota Blitar, Jawa Timur, sukses menekuni bisnis kerajinan berbahan limbah alam. Beraneka macam kerajinan seperti mahkota dan juga kostum karnaval bahan limbah dari alam dijadikan bahan kerajinan yang bisa menghasilkan cuan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andi Nujaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa.